Baik, terima kasih kesempatan. Pada saat kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama ini dari kelompok 4. Kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Hari besar keagamaan merupakan hari yang diperingati atau yang diistimewakan karena berdasarkan keyakinan hari-hari itu mempunyai makna atau fungsi yang amat penting bagi kehidupan manusia, baik karena pengaruh maupun nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya, sehingga perlu diingat dan perlu diperingati selalu. Makna hari-hari besar keagamaan merupakan wahana untuk memutar cakra kehidupan karena adanya pelaksanaan upacara hari-hari besar agama roda ekonomi berputar. Bagi kebanyakan masyarakat, belanja saat menyambut hari-hari besar merupakan sebuah kebiasaan. Tidak peduli apakah sebelumnya sudah memiliki stok yang banyak, secara otomatis kita akan merasa perlu untuk berbelanja. Sama halnya dalam berpakaian. Meskipun pakaian yang baru beberapa kali pakai sudah penuh di dalam lemari pakaian, kita tetap akan mengeluarkan untuk membeli pakaian baru. Mendengar kata-kata hari besar selalu saja dibarengi dengan fenomena yang munculnya diskon atau potongan harga persekian persen barang-barang baru di setiap tempat perbelanjaan. Hal ini dikarenakan permintaan pasar yang mengingatkan seiring dengan datangnya hari besar di mana para masyarakat datang untuk membeli berbagai barang baru yang digunakan saat hari besar keagamaan tersebut tiba. Minat yang muncul dalam melakukan pembelian menciptakan suatu motivasi yang harus terekam dalam benak konsumen dan menjadi suatu kegiatan yang sangat kuat yang ada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengakulturasikan apa yang ada di dalam benaknya tersebut. Sejalan dengan meningkatnya keputusan membeli terkhusus saat menyambut hari besar keagamaan, maka terbuka peluang bagi para pengusaha untuk memproduksi produknya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli, yaitu faktor kebudayaan yang mencakup budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Faktor sosial yang mencakup kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Faktor pribadi yang mencakup usia dan tahap daur hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Faktor-faktor psikologis yang mencakup motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap dan minat beli. Faktor keagamaan yang mencakup hari besar keagamaan. Baik, kita masuk pada bab 2 yaitu pengertian keputusan pembeli konsumen. Keputusan pembeli konsumen merupakan suatu keputusan final yang dimiliki oleh konsumen untuk menjadi suatu barang atau jasa dengan berbagai pertimbangan tertentu. Keputusan pembeli yang dilakukan oleh konsumen menggambarkan seberapa jauh pemasaran dalam usaha pemasaran suatu produk ke konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, pengertian keputusan pembeli adalah membeli merek yang paling disukai, tetapi dua faktor biasanya berada di antara niat pembeli dan keputusan pembeli. Pengertian keputusan pembeli konsumen menurut para ahli. Menurut Alma, keputusan pembeli adalah suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keluarga, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, fiskal, evidence, people, dan proses. Sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengelola segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa respon yang muncul produk yang akan dibeli. Nomor 2, menurut Kotler dan Armstrong tahun 2008, keputusan pembeli merupakan pembeli merek yang paling disukai dengan beberapa alternatif yang ada, tetapi dua faktor bisa
berada antara niat pembeli dan keputusan pembelinya. Ketiga, menurut Assuari tahun 2024, keputusan pembeli adalah suatu proses pengambilan keputusan akan pembeli yang mencangkup penentu apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembeli, dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nomor 4, menurut Peter dan Alson, keputusan pembeli adalah proses mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Menurut Kotler, keputusan pembeli adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan keputusan. Pertama, kebudayaan. Kedua, keluarga. Ekonomi. Branding produk. Kualitas produk. Faktor-faktor hari besar. Keagamaan dalam keputusan membeli. Minat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Diperhatikan bahwa minat pembeli sangat menentukan bagi konsumen untuk membeli atau tidak. Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah barang atau jasa ketika konsumen tersebut menganggap produk itu. Baik, terima kasih pada kesempatan ini. Ketika ada kelemahan kami dalam menyampaikan materi ini, kami mohon maaf, dan atas kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.